Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ustazah dapat menyapa kalian lagi di sini. Nah, bagaimana kabar kalian? Ustazah harap kabar kalian sehat ya. Amin. Yuk, pada kesempatan kali hari ini kita akan belajar tentang matematika pada bab bilangan bulat. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah 1. Membandingkan bilangan bulat negatif. Yang kedua, mengurutkan bilangan bulat negatif. Dan yang ketiga adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif. Yuk, langsung ya ke sebab yang pertama. Membandingkan bilangan bulat negatif. Nah, pada bilangan bulat negatif ini, kita terapkan pada garis bilangan ya. Kita letakkan pada garis bilangan. Garis bilangan ini terdiri dari 3 macam bilangan. Yang pertama, ada bilangan bulat positif yang beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah bilangan 0 yang beranggotakan 0 itu sendiri. Dan yang ketiga adalah bilangan bulat negatif yang beranggotakan negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, coba kalian perhatikan pada garis bilangan ini. Ya, semakin angka itu terletak di sebelah kanan, maka semakin besar pula nilai angka tersebut. Nah, sebaliknya juga, jika angka tersebut berada di sebelah kiri atau makin ke kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Ya, itu kuncinya yang harus kalian pegang. Oke, langsung contoh yang pertama. Negatif 1,2. Nah, bisa kita lihat di garis bilangan bahwa negatif 1 letaknya di sebelah kiri dan 2 letaknya berada di kanan. Maka yang lebih besar adalah 2. Nomor 2, 4, negatif 5. Kita lihat di garis bilangan, negatif 5 berada di kiri dan 4 berada di kanan letaknya. Jadi yang besar adalah 4. Oke, yang nomor 3, negatif 6 dengan negatif 3. Coba kalian buka, lihat ya di garis bilangan. Nah, sama-sama bernilai negatif. Tetapi kita lihat di letaknya, mana yang berada di sebelah kanan itu yang besar. Oke, coba kalian jawab ya yang nomor 3. Sekarang yang nomor 4. Negatif 2,4. Nah, sudah bisa menentukan mana yang lebih besar? Nah, oke. Kita tengok yang nomor 3. Oke, yang lebih besar adalah negatif 3 karena letaknya berada di sebelah kanan. Yang nomor 4, yang besar adalah 4 karena letaknya di sebelah kanan. Untuk yang negatif 12 terletak di sebelah kiri, ya. Langsung ke bab yang kedua, yaitu mengurutkan bilangan bulat negatif. Ya, sama kuncinya seperti tadi. Semakin ke kanan, semakin besar pula nilainya. Jika terletak di sebelah kiri, maka nilainya akan semakin kecil. Example nomor 1. Urutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Negatif 5, 10, negatif 5, 0, dan 5. Nah, karena di sini kita diminta untuk yang terkecil, jadi kita perhatikan tuh angka yang bernilai negatifnya. Nah, ada negatif 5 dan negatif 15. Oke, coba kita pilih dari yang terkecil. Oke, 15 ya, negatif 15. Lanjut, ada negatif 5. Nah, setelah itu kita perhatikan angka yang positifnya. Ada 10, 0, dan 5. Mana yang lebih kecil? Pasti 0. Lalu 5 dan yang terakhir 10. Oke. Soal yang kedua. Urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Coba perhatikan angkanya. Negatif 7, 4, 6, negatif 10, 1, negatif 15, dan terakhir 7. Oke, karena di sini kita diminta untuk yang terbesar, maka kita perhatikan bilangan positifnya. Coba kalian perhatikan,
Untuk bilangan positifnya, mana yang lebih besar? Oke, 7. Yang kedua, 6, lalu 4, dan yang terakhir 1. Nah, di sini kita beralih ke bilangan negatifnya. Pilih yang paling besar ya. Oke, negatif 7, negatif 10, dan yang terakhir negatif 5. Oke, sekarang kita penerapan pada kehidupan sehari-hari. Nah, ayo kita mencoba. Yang pertama, suhu di daerah kutub bisa mencapai 30 derajat Celcius di bawah 0. Pernyataan tersebut jika ditulis dengan bilangan bulat negatif menjadi, nah ingat kata kuncinya itu adalah di bawah 0. Ya, jika ada kata di bawah 0, maka angka tersebut bernilai negatif. Maka bisa kita tuliskan menjadi negatif 30. Yang kedua, Rudi menyelam di laut sedalam 15 meter di bawah permukaan laut. Pernyataan tersebut jika ditulis dengan bilangan bulat menjadi, nah, coba kalian pikirkan dulu ya, berapa jawabannya? Lanjut ke soal yang ketiga. Burung terbang setinggi 20 meter di atas permukaan tanah. Pernyataan tersebut jika ditulis dengan bilangan bulat negatif menjadi, nah, kira-kira sudah menemukan belum ya jawabannya? Langsung saja deh kita buka yang B ya. Yang B jawabannya negatif 15, karena kata kuncinya ada di bawah permukaan laut. Untuk yang C, wah, dia bernilai positif 20. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya berada di atas permukaan tanah. Ya, jika dia berada di atas permukaan tanah, maka angka tersebut bernilai positif. Oke, kita lanjut lagi. Operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat negatif ya. Di sini Ustazah hanya mengulang saja, tetapi tidak menggunakan garis bilangan. Ustazah di sini menggunakan pemisalan ya, sehingga lebih mudah dalam mengerjakannya ya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat negatif. Ya, jika angka tersebut bernilai positif, maka dapat dimisalkan dengan membayar hutang tersebut atau uang. Nah, jika bernilai negatif, bisa dimisalkan dengan hutang. Contoh yang pertama, 8 ditambah negatif 3. Kita punya uang 8. Nah, sedangkan hutang kita 3. Jadi sisa uang kita tinggal berapa? 5. Jika uang kita yang bersisa, maka hasilnya positif. Jika hutang kita yang bersisa, maka hasilnya akan negatif. Yang kedua, negatif 4 ditambah negatif 5. Punya hutang 4 ditambah hutang lagi 5. Jadi hutangnya makin banyak dong. Berapa hasilnya? Negatif 9. Yang ketiga, negatif 6 ditambah 9. Punya hutang 6. Oke, dibayar 9. Kira-kira uangnya sisa. Kalau uangnya sisa, akan bernilai positif. Oke, hasilnya 3. Nah, yang keempat, negatif 14 ditambah negatif 7. Ya, punya hutang 15 ditambah lagi hutang 7. Maka hutangnya semakin banyak. Jadi, hasilnya akan bernilai negatif. Nah, negatif 22. Oke, lanjut kita ke pengurangan bilangan bulat negatif. Kuncinya masih sama ya. Kalau positif kita menggunakan bayar hutang, kalau negatif itu dimisalkan dengan hutang. Oke ya, contoh. 6 dikurangi negatif 2. Oke. Negatif ketemu dengan negatif bisa kita tuliskan menjadi positif ya. 6 ditambah 2 menghasilkan 8 ya. Yang kedua, negatif 8 dikurangi dengan negatif 5. Ingat, negatif bertemu negatif menghasilkan positif. Jadi dapat kita tuliskan
negatif 8 ditambah 5. Punya hutang 8, tetapi uangnya hanya 5. Jadi, hutangnya bersisa, ya, hasilnya negatif 3. Yang ketiga, negatif 4 dikurangi 6. Oke, bisa kita tuliskan dengan negatif 4 ditambah negatif 6. Punya hutang 4 ditambah hutang lagi 6 akan menghasilkan hutangnya semakin banyak, maka nilainya negatif. Oke, negatif 10. Yang D, 8 dikurangi 5 dapat kita tuliskan dengan 8 ditambah negatif 5. Punya uang 8, ya, tetapi hutangnya 5. Jadi uangku tersisa. Kalau uangnya tersisa berarti jawabannya bernilai positif. Nah, yang terakhir, 2 dikurangi 7. Dapat ditulis dengan 2 ditambah negatif 7. Punya uang 2, tetapi hutangnya 7. Berarti di sini jumlah hutangnya masih banyak, ya, maka bernilai negatif 5. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penjelasan dari Ustazah, semoga bermanfaat dan kalian dapat memahaminya, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, monggo bisa langsung WA ke Ustazah via chat maupun video call, ya. Pesan Ustazah, jangan lupa untuk selalu belajar, beribadah dan tetap semangat, ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.